Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan alur unggah dari BNBA untuk BLT-DD. Jadi di sini sebenarnya ada dua kondisi ya. Jadi alur kondisi ideal dan alur kondisi tidak ideal. Nah, alur kondisi ideal adalah sebenarnya proses diupload awal oleh PLD dan selanjutnya diverifikasi oleh kabupaten ataupun provinsi. Nah, selanjutnya untuk action oleh verifikator itu adalah menyetujui dan menolak. Nah, jika menyetujui maka otomatis akan langsung masuk ke daftar KPM dan rekapitulasi. Dan jika ditolak, maka akan kembali dilakukan perbaikan oleh PLD tersebut. Nah, ini adalah kondisi ideal sebenarnya data mulai diupload oleh PLD. Nah, yang selama ini terjadi adalah kita ingin percepatan karena sudah menjelang akhir tahun. Jadi ada beberapa case di lapangan, misalnya terjadinya blank spot pada desa ataupun PLD pada desa tersebut tidak ada. Gitu. Nah, untuk kondisi yang tidak ideal ini, kita sudah antisipasi untuk unggahan dapat dilakukan oleh level PD, kabupaten, maupun provinsi. Nah, tapi dengan syarat untuk level tersebut harus menginput NIK PIC oleh PLD tersebut. Nah, jika PLD tidak ada, maka NIK tersebut bisa diisi oleh masing-masing PD, kabupaten, atau provinsi yang melakukan upload. Nah, gunanya adalah untuk pertanggungjawaban terhadap data yang diupload jika nanti di kemudian hari terjadi masalah. Nah, jika data yang sudah diupload oleh level PD, kabupaten, atau provinsi, maka selanjutnya otomatis status verifikasi tersebut akan menjadi verifikasi. Nah, jadi untuk proses yang tidak ideal ini tidak ada mekanisme approval atau verifikasi terhadap data tersebut. Nah, selanjutnya contoh kasus yang sering terjadi saat ini di lapangan adalah yang saya tangkap di sini ada 4 ya yang banyak terjadi, yaitu pertama tanggal lahir yang tidak terbaca. Nah, untuk case ini kebanyakan data yang diupload format Excel tersebut untuk format khususnya format tanggal lahir itu tidak sesuai gitu. Nah, untuk yang sekarang kita hanya mengakomodir untuk format tanggal 2 digit, terus bulan dan tahun gitu. Dan ada juga untuk kasus bagaimana jika NIK tanggal lahir tersebut di bawah 17 tahun. Nah, memang secara dari aplikasi sendiri kita telah memvalidasi untuk tanggal lahir itu NIK harus di atas 17 tahun. Nah, untuk ada beberapa case yang diharuskan data KPM tersebut mempunyai tanggal lahir di bawah 17 tahun. Nah, untuk mengakomodir hal ini, maka pihak yang mengupload dapat mengubah masing-masing data pada row tersebut gitu. Sebagai contoh misalnya ini untuk merubah misalnya tanggal lahir yang tidak terbaca di sini, kita dapat melakukan klik 2 kali pada masing-masing row yang ingin diubah. Lalu tinggal menginput tanggal lahir yang sesuai dengan data KPM. Misalnya 2012. Nah, selanjutnya dapat melakukan submit.
untuk verifikasi. Nah, case selanjutnya adalah jika kondisi NIK ditolak pada saat submit. Nah, untuk kondisi ini banyak terjadi karena kan NIK yang ditolak tersebut sudah ada pada data pada bulan yang sama. Karena akan mengecek untuk NIK keseluruhan yang diunggah itu apakah sudah ada pada bulan Januari. Jadi ini berlaku untuk seluruh data KPM. Jika ada data tersebut, maka akan ditolak. Gitu. Nah, selanjutnya adalah nomor 3, yaitu pada kasus KPM yang sudah terlanjur diverifikasi dan ingin melakukan perubahan. Case ini terjadi jika KPM-nya sudah diverifikasi oleh level PD, kabupaten, maupun level provinsi. Nah, jika terjadi kesalahan dan ingin dilakukan perubahan, maka pada masing-masing level tersebut dapat melakukan hapus terhadap verifikasi tersebut. Nah, jika dilakukan penghapusan, maka akan menghilangkan data KPM pada daftarnya. Jadi di daftar verifikasi itu statusnya akan delete dan data tersebut akan hilang. Nah, selanjutnya untuk PLD maupun user yang lain juga bisa mengupload dengan NIK yang sudah pernah dihapus tersebut. Jadi otomatis akan hilang. Nah, selanjutnya adalah kasus nomor 4. Pada level PLD tidak terdapat desa sesuai kewenangan. Nah, sebagai contoh di sini saya menggunakan NIK untuk level PLD. Di sini ada 4 kewenangan desa terhadap NIK tersebut. Nah, untuk kewenangan desa tersebut kita sudah terintegrasi dengan sistem DRT, aplikasi DRT. Jadi untuk jika ada kasus tersebut, maka dapat dilakukan perubahan pada DRT. Dan sebelumnya untuk login aplikasi Monef DD ini juga sudah terintegrasi dengan DRT. Jadi penggunaan NIK pada DRT dapat digunakan juga untuk aplikasi Monef DD. Gitu. Nah, kira-kira dari saya sekian, Pak Koco. Apabila ada kata-kata yang kurang atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.